hubungan kamu sendiri sama mantan suami itu kayak apa? Nggak ada apa-apa, nggak ada komunikasi, memang nggak bisa dibilang nggak baik, bisa dibilang nggak baik. Hey, selamat siang semuanya. Di hari Kamis ini saya punya tamu-tamu istimewa. Ada Rara Lida. Yuhu. Ada Desi JKT48. Yang kalau berdiri kita semua minder tenggelam. Dan juga ada ini seorang makeup artis yang lagi viral karena dia mendandani perempuan berusia 60 tahun tapi kelihatannya seperti 17 tahun ya. Ada Arizam. Hai. Nanti kita akan ajak ngerumpi mereka semua ada cerita menarik apa. Tapi kita ke pojokan dulu karena di sini juga ada berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini berawal dari dunia maya dulu ya. Hari ini tuh mantan istrinya suaminya Zaskia Gotik lah. Mantan istri dari suami Zaskia Gotik ya. Itu memposting instastory yang bunyinya tuh gini nih. Aduh bacanya gimana sih? Setelah bercerai ayah tidak mau menafkahi anaknya gitu ya. Ini sih dia memposting ini ada kayak apa sih dakwah begitu ya dengan temanya itu. Next yang berikutnya coba. Nah lalu ada muncullah berita tak nafkahi anak 2 tahun. Email Putri sentil suami Zaskia Gotik. Gitu ceritanya. 2 tahun gak dinafkahin anak. Nah ini kabar yang berembus bahwa bukan cuma masalah nafkah anak aja. Tapi email juga menggugat harta gono gini. Karena udah cerainya udah beberapa tahun. Tapi kok itu kayaknya seperti digantung tidak dibahas-bahas. Kan memang kalau proses perceraian gitu cerai dulu. Gono gininya bisa belakangan atau bisa barengan. Nah tapi kok gak dibahas-bahas udah keburu menikah dan mau punya anak lagi ya kan. Coba kita lihat. Kita pernah wawancara email waktu itu bertanya gimana sih sebenarnya hubungan dia sama mantan suaminya. Dan ini yang email ceritakan. Tapi kamu kan sempat diwawancara infotainment kamu bilang ya beres ada masalah urusan yang harus diselesaikan berkaitan Oh dengan iya anak. jelas itu. Ada Jelas. Itu sih maksudnya tuh untuk masalah itu lebih ke apa ya? Lebih ke pertanggungjawaban dia, memperjelas pertanggungjawaban dia sebagai seorang ayah kepada anaknya dan kejelasan terhadap hak-hak saya itu aja. Oh itu belum beres. Memang dulu memang belum diiniin, Tapi udah ada keputusannya. belum ada makanya diundur gitu. Harapan saya ke depan mudah-mudahan papanya bisa memperjelas kewajiban beliau pada anaknya dalam segi apapun ya. Kalau sama saya ya tentang hak-hak saya aja. Lalu muncul deh berita selanjutnya bunyinya adalah seperti ini. Suami digugat mantan istri Zaskia Gotik langsung dirawat. Tanda tanya ya kan. Mungkin itu doang gak ada hubungannya ya. Mungkin dia dirawat. Digugat ya digugat. Tapi itu tidak menyebabkan dia masuk rumah sakit gitu kali ya. Coba kita lihat tuh. Iya nih ada postingannya ya. Terus Zaskia Gotik sama suaminya lagi suap-suapan. Aduh iya bahagia ya. Gitu deh aku gak ada komentar, ntar aku dimarahin lagi sama penggemar. Oke kita lihat komen netizen aja, biar netizen yang berkomentar. Bunyi netizen itu. Yang sabar ya Mbak Email, mending di chat langsung aja Mas Udinnya. Nah mungkin udah kali di chat langsung tapi gak dijawab. Mungkin loh, coba kita lihat lagi. Ada lagi komentar netizen, cuma satu. Mana coba lihat. Ya atur pan istri baru, yang atur pan istri baru katanya gitu. Nih kompor ya. Jarang ada laki-laki kalau udah pisah terus anak ikut istri dia masih mau mikirin nafkah buat anaknya. Yang ada malah masa bodoh sama anak gitu. Ya ini dari pengalaman pribadi netizen yang berkomentar. Langsung lanjut. Set. Gak ada, udah cuma itu doang. Hah? Udah, oke baiklah. Yang berikut, ini yang kemarin yang lagi rame tuh ya. Yang Richard Kai lagi di Banyuwangi, terus dia tiktokan sama cewek. Nah langsung rame dan riuh reda kan. Sekarang kita akan bacakan komentar netizennya. Sama itu perempuan yang namanya agak susah dibaca itu. Balesin komen netizen, apa balasannya? Kita lihat dulu video tiktok yang berikut. Open up the safe, got a lot to say. To see in your face, that'll put you in your place. 7 letters on the plate, you when I break. I got car. Nanti aku kalau ketemu Richard Kyle aku gak berani ngajak dia main TikTok. Nanti aku diserang netizen. Coba lihat komentar netizen bunyinya. Aduh gitu. Karena gak punya prestasi ya numpang viral aja biar terkenal. Oh terus dijawab dia. Nih namanya siapa? PT ya Wina ya. Yang bisa kebaca tuh Wina. Dia bilang gini. Ada kok. Wok. Tapi ini ada yang dihapus ya.
Yang dihapus namanya itu ya. Oke, yang berikut coba di komentar. Gak tahu sih yang benar siapa yang salah siapa, yang jelas mau kasih tahu aja. Karma is real, bro. Terus dia bilang jawab, yeah, I know katanya. Kok dijawabnya gitu sih? Maksudnya apa? Aku gak ngerti. Jangan sampai ditinggal pas lagi sayang-sayangnya karena orang ketiga. Terus dia cuma jawab pakai emoticon aja sedih gitu. Ini perempuan siapanya Richard sih? Milih nikung? Jangan dong. Jawabannya masih ngambang-ngambang gak jelas gitu ya. Bikin bingung dia, bikin jadi penasaran. Coba dong disusul aja itu Riko kayak lagi ada di Banyuwangi. Oke, sekarang kita langsung aja menuju ke bintang tamu kita. Dari 3 ini siapa duluan yang akan kita bahas? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ari Izam Soeharto, makeup artis berusia 28 tahun ini viral karena memposting tutorial makeup pengantin nenek berusia 60 tahun menjadi terlihat seperti umur 20 tahun di channel YouTube-nya yang kini sudah ditonton lebih dari 2 juta kali hingga menjadi pemberitaan di luar negeri. Namun banyak netizen yang tidak percaya dan menuding jika model tutorial tersebut adalah orang yang berbeda. Pria asal Lampung 27 Juli ini juga membuat eksperimen make up di mana ia mendandani anak usia 9 tahun dengan membuatnya terlihat seperti pengantin dewasa. YouTube creator yang sudah membuat konten make up sejak tahun 2017 ini juga pernah membuat tutorial face painting tokoh Deadpool dan Avatar pada Mei 2020 lalu. Perubahan apa yang dirasakan Ari Izam setelah video tutorialnya viral? Dan benarkah selain menjadi make up artis, Ari Izam juga akan terjun ke dunia musik? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Nah, kita sudah sama dengan nih make up artis yang bertanggung jawab terhadap video yang kemarin viral ya gitu. Amin, Kak. Tiba-tiba set loh, ini aslinya kayak gini, kita sampai nggak percaya. Apakah itu orang yang sama atau berbeda nih ya? Viral, nenek 60 tahun didandani mua jadi mirip remaja gitu ya. Nah, ada ininya nggak sih? Ada videonya ya? Kita lihat prosesnya seperti apa sih? Kita lihat teknik-tekniknya tuh kok bisa jauh berbeda, itu dia apain? Kita lihat. Jadi aku akhir-akhir ini tuh lagi suka-sukanya banget bikin alis yang nggak terganggu itu ya. Tekstur alis aslinya tuh harus hilang gitu aja gengs ya. Jadi ya pastinya wajib kita pakai lem kertas ini. Dan pastinya lem kertas ini masih aman loh gengs ya karena toxic free. Nah kita membutuhkan moisturizer yang agak lumayan banyak supaya make upnya tuh lebih tahan lama stay-nya di kulit wajahnya gengs ya. Nggak gampang patchy ataupun crack gengs. Kita lanjutkan dengan mengaplikasikan foundation mixing yang sudah aku bakar ini gengs ya. Seperti yang kalian bisa lihat di sini gengs, bahwasanya foundationnya itu kan warnanya natural banget, terus juga aku pasangnya tipis-tipis banget tapi bohong gengs. Nah dan pastinya setelah kita aplikasikan dengan menggunakan kuas cat ya gengs ya, bukan maksudnya itu kuas foundation flat brush gitu gengs. Kita blend si foundationnya supaya nggak terlalu keki nantinya dengan menggunakan beauty blender. Kita tipisin dikit ya gengs ya. Mengisi tubuh alisnya usia dengan menggunakan eyebrow powder. Untuk eyebrow powdernya opsional ya gengs ya. Kalian bisa pakai merek apa aja, pakai eyeshadow sekalipun juga nggak masalah. Ya ampun, ini emang kamu kenal tapi ya sama modelnya ya? Kebetulan kenal. Dia tuh sebenarnya emang dengan suka rela, kan emang kamu katanya ada honornya biar dia ikhlas gitu Ya, kan? betul. Tapi sebetulnya pada saat di makeup itu dia benar-benar ikhlas atau agak ada rasa was-was gitu? Siapa namanya? Panggilnya apa? Tante. Saya Kamu manggilnya tante. dia? Saya panggilnya Mbak. Mbak Ita. Mbak Ita. Mbak Ita gimana waktu di makeup tuh? Dia ada komplain-komplain gitu nggak sih? Sebenarnya di awal-awal kebetulan orangnya nurut sih. nurut. Terus ya. Nurut, terus biasanya kalau ibu-ibu, kecuali klien ya, kalau klien kan memang agak lumayan banyak nih request. Kalau model sih biasanya Iya biasanya nurut pasrah aja ya. Pasrah Oke. aja, iya. Jadi dia nggak ada komplain. Ketika itu pas yang kasih lem kertas ya, itu memang khusus untuk karena challenge ini atau sebenarnya kamu sama klien-klien kamu juga sambil mereka merem nggak tahu tuh ada lem kertas gitu? Enggak sih Mbak, enggak harus ya. Sebenarnya kalau untuk teknik itu karena kita konten kreator di YouTube ya, gimana caranya biar nggak Ada pasaran lah. ya, selalu ada hal baru gitu. Yang penting kita masih riset dulu biar aman apa enggaknya gitu. Takutnya kan nanti jadi bahan bulian netizen apa segala macam gitu. Itu buat kreativitas aja. Meskipun ada Kreativitas. sebenarnya ada lem lain yang bisa dipakai kan Bisa, ya? ada, betul. Terus kamu kan katanya juga pakai selotip. Iya. Gak ada videonya tuh kamu nyelotipnya gimana? Nah itu rencananya bikin konten terpisah harus Oh, gitu. cocok. Sadar. Kamu Marketing. katanya nggak nyangka bahwa ini sampai seviral ini, bahkan bukan cuma di Indonesia, sampai jadi berita di luar negeri juga. Amin. Iya. Amin. Hah? Iya nggak nyangka. Nggak Nggak nyangka, nyangka betul. banget betul. Karena sebenarnya
ada beberapa konten di YouTube yang view-nya jauh lebih banyak, cuman nggak seviral ini gitu. Ini justru yang di 2 juta angkanya justru viral gitu. Oh, ya. Terus abis gitu ya, ini kan kamu make upin berubah kayak gini. Ini kamu pakai latihan dulu atau langsung on the spot khusus ini? Kalau untuk tutorial sebenarnya lebih ke on the spot sih ya. On the spot ini? Kadang jadinya sesuai ekspektasi, lebih dari ekspektasi, kadang juga under ekspektasi gitu kadang-kadang gitu. Ya aku tertarik itu loh sama naruh foundationnya itu lah yang dibilang kita taruh foundationnya tipis apa sih? Tipis tapi bohong kan? Kita bahas segini gitu ya, kalau dipegang tuh kulitnya. Coba kita lihat di komentar netizen, ini juga komentar netizennya seru-seru. Ada yang nggak Seru-seru. percaya juga katanya gini. Banyak. Ini mah hasilnya akhirnya hasil akhirnya beda orang. Lihat deh kulit tangannya masih licin yang terakhir, terus struktur gigi ibu pertama dan tante yang terakhir beda banget. Hahaha katanya gitu ya. Coba jawab, bener gak? Itu orang yang sama atau beda? Tangannya mah agak jadi pusat perhatian gitu, Betul, karena betul. tiba-tiba ada tangannya gitu. Iya betul. Kalau untuk banyak sih Kak Ros ya yang nyangkanya itu beda orang diganti itu neneknya jadi ganti anaknya atau cucunya gitu ya Kak Ros ya. Sebenarnya lebih ke apa ya? Manipulasi aja sih ya. Kita pasang foundation nih walaupun udah keriputnya banyak nih di Oh, tangan. ini tangannya juga di foundation nih. Play foundation, bedakin lagi. Kasih shimmer. Betul, tutup kain tile kerudungnya itu kan jadi makin samar di kamera kan gitu. Oh. Manipulasi aja sebenarnya. Nah ini kalau pas fotonya yang hasil jadinya itu pakai filter juga nggak? Jangan Kalau- pakai filter lagi. Kalau foto tetap kita pasti pakai filter ya karena kita kan makeup artist. Oh, Gimana iya. caranya jualan Ya. gitu kan. Packaging barangnya tuh harus bagus. Jadi Tapi kita harus tetap aja kelihatan gitu. beda sih Iya, ya. tetap kelihatan beda. Itu bersihin mukanya berapa hari? Lama ya kayaknya. Iya, lumayan kan. Ada lagi komentar netizen, coba kita lihat, baca apa lagi yang dipertanyakan. Jahat. Saran Kak, mungkin lain kali ditampilin proses pakai hijab gaunnya gimana biar netizen nggak ngira before afternya beda orang. Oke, tenang. Ada konten selanjutnya. Insya Allah. Jualan ya, jualan konten. Pecah-pecah loh. Nggak, kamu emang udah siapin akan dipecah-pecah atau karena ada request orang akhirnya kamu akan munculin yang lainnya? Biasanya gini, kadang kalau kita ada ide kreativitas untuk bikin konten Kak Rus, kadang tiba-tiba di tengah jalan tuh kita ada ide, oh pecah nih gitu, jadi kita perpanjang kontennya. Tapi kalau nggak dipecah biasanya kita singkat-singkat aja. Ya, jadi itu ngambilnya. sambil jalan ada nemu ide. Nah, Iya. coba kita lihat ini deretan foto hasil makeupnya Ari Izam. Nah, Ari Izam ini yang menarik adalah dia itu sekolahnya sebenarnya adalah sekolah teknik informatika ya. Iya betul. Kenapa dulu ngambil teknik informatika? Tapi masih kepake kok ngedit masih. Jadi masih Informatikanya. kepake. Nah, dulu ngambil itu cita-citanya apa sebenarnya? Dulu itu aku sebenarnya aku seorang biduan. Oh, Siap dulunya bukannya biduan mirip Kak kayak Rus. nyanyi seperti mati Iya, lampu. nada Nurdina. Oh, announcer juga ya? Dulu announcer di sebuah radio. Dangdut, dulu nyanyinya pop dulu, terus siaran di radio dangdut, jadinya kayak kepikiran dangdut terus banyak saweran kalau di dangdut kan teman-teman biduan dapat saweran, kita kebagian gitu akhirnya. Jadi masuknya enakan mana? dangdut. Jadi makeup artist atau jadi itu nyanyi? Kalau Dan penyiar makeup radio. artis itu karena dulu siaran dulu ini terus nyambi makeup kebetulan kan punya keluarga juga kan gitu kan. Dapat income-nya dari makeup itu lebih menjanjikan sih Kak Ros. Jadi lebih menjanjikan. awalnya karena income lama-lama jadi cinta. Oh, Siap. berawal dari income. Coba tadi lihat lagi foto-foto hasil yang biasa dikerjakan oleh Ari ya. Ini model-model juga lumayan mukanya tuh pada beda-beda semua. Ini memang kamu alirannya yang begitu ya. Ini Bukan aliran sesat kok kan. Bukan. kan ada yang aliran makeup itu natural, kalau bisa setipis mungkin. Ada memang yang memang harus bikin mangling. Itu Iya. berapa lapis? Foundationnya berapa lapis? Ratusan Kak Ros, enggak. Biasanya sih kalau untuk layering kita nggak pakai, udah jarang pakai layering, cuman pakai teknik mixing. Jadi kan efeknya dicampur diaduk gitu? Betul, supaya untuk karena kita tinggal di daerah, gimana caranya make up itu biar awet seharian ya kan. Ganti baju 5-6 kali, 7 kali gitu kan. Gimana caranya biar nggak perlu retouch banyak-banyak lagi make upnya gitu loh Kak Gitu Ros. ya. Jadi kamu foundation habis dalam berapa lama? Satu kemasan Kak Ros ya. Kalau liquid paling cepet habis. Oh. Kalau liquid paling ya setengah bulan, 1 bulan lah Kak Ros lamanya. Astaga. Ya. Oke, sekarang kita akan challenge lagi. Lihat secara langsung. Kalau kemarin kan banyak yang, bener orangnya sama atau enggak. Nih sebelah kanan saya sudah ada seorang model. Hai. Ini di keterangannya ada tulisan usianya gitu ya. Pokoknya usianya sudah tidak semuda Desi JKT48. Tapi kita lihat dulu foto sebelumnya. Di foto ini udah setengah jalan ya. Coba kita lihat Viti model sebelum dipakein make up seperti apa wajahnya.
menuju Siap. ke ini langsung dikerjakan. Ini sekarang kalau kita lihat ya, ini lagi separuh jalan ya. Iya, betul. Ini dipakai lem juga nggak? Lem kertas juga? Enggak, tadi pakai lem bulu mata, Kak Ros. Oh, lem bulu mata Iya. ya. Alisnya sudah dikasih pinggiran, tinggal diisi dalamnya. Tinggal isi ya kan? dalamnya. Gimana perasaannya? Ada rasa deg-degan, was-was? Banget, kulitnya ya. terasa nggak atau ada udah mulai terasa kebas, tebel foundation, tebel. Tapi nggak pecah-pecah, bisa nggak pecah-pecah ya? Insya Allah nggak pecah. Insya Allah. Insya Allah Oke, nggak baiklah. pecah. Nah, sambil menunggu Ari mengerjakan, kita lihat nanti hasilnya. Kita ngerumpi sama yang ini banyak di request juga oleh netizen di luar sana. Kita lihat profil Rara Lida. Tiara Ramadhani atau Rara, pedangdut berusia 18 tahun ini menjadi juara 2 dalam ajang pencarian bakat dangdut tahun 2018. Perempuan yang tomboy sejak kecil ini pernah dituding merebut rezeki sahabatnya Jirayut yang harus pulang ke negara asalnya Thailand. Gadis yang mengidolakan Agnes Monica ini kehilangan sang ayah saat dirinya dinyatakan lulus audisi pencarian bakat dangdut pada Desember 2017. Karakter suara rock yang menjadi ciri khasnya ditampilkan dalam single pertamanya yang berjudul Ditikam Asmara yang dirilis pada Oktober 2019. Apa saja hasil kesuksesan yang sudah diraih Rara sampai saat ini? Dan benarkah kekasih Rara adalah seorang polisi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yeay. Sudah bersama dengan Rara. Hai Rara, akhirnya kamu datang ke sini ya. Iya, seneng banget. Kita lihat banyak sekali netizen yang penasaran sama kamu. Kalau kita Google itu yang paling banyak dicari itu keywordsnya adalah Lady Dangdut Rocker katanya. Kita lihat ini kompilasi penampilan Rara ya, nyanyi dangdut tapi suaranya tuh yang wow. Tak seorang pun yang dapat menolong sesamanya. Celaka, bagi siapa yang suka mengingkarinya. Celaka, bagi siapa yang suka berbuat dosa. Padamu, dadaku. Ku tak mau, ku tak mau, ku tak mau. Ku tak bisa, ku tak bisa, ku tak bisa. Ku tak mau, ku tak mau, ku tak mau. Ku tak bisa, ku tak bisa. Keren banget, ya ampun. Makasih Kak. Kalau kalian ini lihat aslinya gini kayak anak-anak banget ya. Di situ tuh kayak wah gitu. Kamu makannya apa? Sampai suaranya tuh bisa sampai setinggi itu gitu loh. Makannya pempek. Oh cukanya itu kali ya? Iya. Yang bisa, gitu ya. Itu kamu kan katanya emang sukanya rock, nyanyi pop juga. Tapi kenapa justru kamu pilih ikutnya ajang dangdut? Karena kan yang ngajarin Rara dangdut pertama kali itu kan ibu gitu. Terus yang pengen Rara berada di panggung sebesar itu sih dari almarhum ayah gitu. Katanya kalau bisa Rara ayah pengen lihat Rara di panggung itu. Gitu. Walaupun pada saat kamu di panggung, ayah justru kembali ke yang maha kuasa gitu. Jadi ini karena mama. Tapi kalau misalnya kamu ditanya nih, ke depannya Rara 5 tahun atau 10 tahunnya lagi, kamu masih tetap akan didangdut dengan rock dangdut atau apa? Sebenarnya sih Rara tuh tetap memang pengen fokus di dangdut, tapi belajar untuk nyanyi genre yang lain juga gitu. Jadi bisa fleksibel. Oh gitu bisa aja fleksibel, sih. semua bisa ya. Nanti kita akan challenge Rara nyanyi lagu. Oh, nanti rahasia lagunya. Dan benarkah Rara ini sebenarnya dia itu ya kan katanya sahabatan sama Jirayut. Benarkah dia sebenarnya menyerobot rezekinya Jirayut? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.